Halo kaum beriman yang budiman. Terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan kepada kalian semua tentang pembaruan liturgi yang pernah dibuat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, terutama pembaruan tentang homili. Nah, karena temanya tentang homili, mungkin baik sasaran dari video ini untuk seluruh umat beriman umumnya dan kaum klerus sebagai pengkhotbah khususnya. Sejak masa kepemimpinannya, sebetulnya Paus Fransiskus sudah sering menyinggung tentang homili. Bagaimana baiknya atau bagaimana seharusnya homili dibawakan oleh seorang pengkhotbah. Berikut ini dokumen dan sumber yang berbicara tentang homili, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang pertama, dokumen Evangelii Gaudium, sebuah anjuran apostolik Paus Fransiskus yang dikeluarkan pada 20 November 2013. Nah, salah satu pembahasan di dalamnya, Paus Fransiskus membahas juga tema tentang homili. Yang kedua, Directorio Homiletico, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen-Sakramen pada 24 Juni 2014. Dokumen ini sebagai tanggapan atas permintaan Paus Benediktus XVI pada Sinode para Uskup tahun 2008 dan juga sebagai penerusan dari Evangelii Gaudium. Jadi, kurang lebih poin-poin yang dibahas dalam Directorio Homiletico dan Evangelii Gaudium hampir sama. Lalu, ada pun sumber-sumber lisannya. Yang pertama, General Audience yang dilakukan Paus Fransiskus pada 7 Februari 2014. Lalu yang kedua, khotbah Paus Fransiskus pada perayaan pentabisan ke-19 Imam Baru pada 12 Mei 2015. Dan yang ketiga, khotbah Paus pada saat pentabisan Uskup Angelo De Donatis pada 9 November 2015. Nah, kira-kira apa saja latar belakang yang membuat adanya pembaruan ini? Yang pertama, keprihatinan Paus terhadap homili. Ia melihat bahwa umat ataupun pelayan sabda merasa menderita ketika saat berkhotbah. Umat akan merasa tidak terpuaskan dan kaum klerus sendiri akan merasa homili adalah hal yang paling sulit. Kita bisa bandingkan dalam Evangelii Gaudium nomor 135. Lalu kemudian kehilangan arti dan makna homili yang sesungguhnya. Nah, berikutnya tidak adanya persiapan khotbah dengan baik. Homili kemudian dianggap terlalu sulit karena perlu persiapan yang ketat. Belum lagi punya kesibukan yang lain. Kita bisa lihat dalam Evangelii Gaudium nomor 145. Lalu, ada orang yang senang ketika tidak ada khotbah. Inilah yang langsung diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Kata-katanya seperti ini. Dan terjemahannya kurang lebih, seorang pastor pernah memberitahu saya bahwa dia pergi mengunjungi kota lain di mana orang tuanya tinggal. Ayahnya mengatakan kepadanya, "Saya senang karena teman-teman saya dan saya telah menemukan sebuah gereja di mana ada misa tanpa homili." Lalu ada fenomena khotbah yang panjang dan membosankan. Nah, umat beriman yang terkasih, sekarang kita beranjak ke bagian berikut. Kira-kira poin-poin pembaruannya seperti apa ya? Mari kita ikuti. Yang pertama sekali yang ditekankan adalah homili selalu dalam konteks liturgi. Karena itu, homili melampaui bentuk katekese atau meditasi. Perlu diingat bahwa pewartaan sabda Allah dalam liturgi, khususnya dalam konteks perayaan Ekaristi, bukan pertama-tama suatu waktu untuk meditasi dan katekese, melainkan dialog antara Allah dan umatnya.
Harus menghindari kemiripan dengan pidato atau ceramah, maka homili harus singkat. Homili bukan untuk mencapai tema-tema abstrak, bukan juga tindakan eksegesi biblis, melainkan mewartakan bagaimana agar sabda Allah tergenapi di sini dan di saat ini. Juga bukan katekese, bukan juga kesaksian pribadi para pengkhotbah. Khotbah harus mampu mengaitkan bacaan-bacaan dan tema-tema dari suatu perayaan yang dirayakan dengan persoalan-persoalan aktual. Bandingkan Direktori Homiletika nomor 7. Homili harus selalu sederhana dan tidak bertele-tele, sehingga umat tidak merasa bosan. Your words should be simple, words that everyone can be understand. Don't give long homilies. The homily should be short and well prepared, and it should be not going over 10 minutes, please. Paus menawarkan hendaknya tidak boleh lebih dari 10 menit. Yang berikut, komunikasi hati ke hati. Khotbah yang melulu bersifat moralistik atau doktriner atau tafsir kitab suci akan mengurangi komunikasi dari hati ke hati. Poin yang berikut, persiapan homili. Persiapan homili merupakan hal yang paling penting. Karena itu, membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan tersebut. Seorang pengkhotbah pertama-tama harus mempribadikan sabda. Persiapan khotbah merupakan tugas yang sangat penting, sehingga waktu yang lama untuk studi, doa, refleksi, serta kreativitas pastoral perlu dicurahkan untuk itu. Paus Fransiskus menekankan nasihat itu dengan kata-kata yang keras. Seorang pengkhotbah yang tidak menyiapkan, yang tidak berdoa, adalah tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, atau seorang nabi palsu, seorang penipu, seorang pembohong yang dangkal. Nah, kaum beriman yang terkasih, mengenai persiapan homili ini, Paus Fransiskus menawarkan cara untuk mempersiapkan sabda itu, yakni dengan bacaan rohani atau biasa disebut Lectio Divina, agar diri pertama-tama bisa diubah oleh roh. Lectio Divina adalah cara membaca kitab suci dalam bentuk doa. Dengan langkah-langkah dalam Lectio Divina akan sangat membantu para pengkhotbah untuk mendalami dan meresapi sabda yang disiapkan. Oke, umat beriman yang budiman, itu tadi adalah poin-poin pembaruan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Rasa-rasanya poin-poin ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama untuk para imam yang selalu bertugas untuk menyampaikan khotbah, atau juga untuk para calon imam yang akan tengah mempersiapkan diri. Kalau kita lihat secara umum, Paus Fransiskus sangat menekankan hal-hal yang sederhana dan yang praktis. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.